ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تأذن ربكم pengorbanannya yang sangat luar biasa. Hari anak-anak kita, semoga anak-anak kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemampuan untuk menyimak, diberikan kemampuan oleh Allah dalam rangka mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, talabul ilm. Mudah-mudahan anak-anak kita yang di sini menjadi anak-anak yang cerdas, betah, kemudian tidak kekurangan suatu apapun. Wa ala hadini wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Saya kira Fatihahnya selesai. Buat Bapak, buat Ibu, buat anak-anak kita, dan buat Ustaz-Ustazah serta insya Allah pimpinan juga di Fatihah semuanya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, ibu dan bapak, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberkahi hidupnya, diberkahi rizkinya, dunia sampai akhirat. Baik, ibu-ibu, saya mulai dengan Fatihah itu supaya kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat dalam hidup ini, mendapatkan juga kesejahteraan dalam hidup ini, mendapatkan kemanfaatan dalam hidup ini. Kadang-kadang ibu, bapak, hal-hal yang begini ini kadang-kadang kita tidak difikirkan, tidak terasa oleh kita. Padahal sesungguhnya itu yang penting buat kita dan buat anak-anak kita. Itulah yang membuat anak ibu kuat, itulah yang membuat anak ibu sehat, itulah yang membuat anak ibu cerdas, pintar, yang membuat anak-anak ibu soleh, solehah. Fatihah dan doa ini. Karena itu hari ini kami undang sengaja supaya ibu-ibu, bapak-bapak langsung mendoakan anak ibu. Karena itu tolong, kalau nanti ketemu anak, ulurkan tangan bapak, lantas kemudian dibuka pecinya. Kalau yang pakai peci, bacakan Fatihah buat anak bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan Fatihah dan tiupkan kepada anak bapak yang sedang belajar dan berjuang yang sangat luar biasa. Ini kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita lupa, Bu. Ya sudah buat anak, ya sudah aja begitu. Ya terasa ustaznya, terasa kiainya, terasa ustazanya. Padahal yang lebih penting adalah ibu dan bapaknya. So, itu yang pertama kali yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum yang lain. Maka kami ini mengajar anak bapak, mendidik anak ibu, tidak ada bapaknya, kecuali dengan sentuhan ibu dan bapak. Maka Abi, saya pernah menyampaikan kepada anak bapak, tidak ada nak yang namanya kecerdasan, tidak ada nak yang namanya kepintaran, tidak ada yang namanya itu kecerdasan, tidak ada kehebatan, tidak ada. Kalau diserahkan semua sama ustadz, kiai, sama ibunya ini, tidak ada. Kenapa? Kecuali ada sentuhan bapak dan ibu, sentuhan rohani, sentuhan qalbiyah, sentuhan imaniyah, dan sentuhan gaib dalam tangan bapak. Itu yang mencerdaskan anak-anak bapak. Itu sesungguhnya yang mencerdaskan anak-anak ibu. Yakini itu. Kalau ibu tidak, itu salah. Padahal ibu bisa Fatihah, padahal ibu bisa berdoa dengan bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau bahasa Arab. Padahal itu yang lebih hebat. Karena itu sering-seringlah ibu datang ke sini. Syukur kalau ada pengajian. Kalaupun tidak ada, bacakan anak dan doa kepada anak-anak kita. Tidak cukup, Bu. Tidak cukup kiai, tidak cukup ibu nyai, tidak cukup ustaz, tidak cukup. Tidak cukup bisa mencerdaskan, mampu mencerdaskan, mampu membuat, merubah anak ibu menjadi soleh. Tidak bisa. Kecuali dengan tangan ibu, sentuhan ibu. Karena itu ibu-ibu, ketika ibu memberikan jajan, uang, atau apapun kepada anak ibu, tolong sambil nasihati dan niatkan dalam hati, bismillah, saya akan bismillah, saya akan sampaikan kepada anak saya. Nah, yang benar, ngajar yang benar, belajar yang benar, itu sebenarnya.
Karena itu saya terima kasih sama Bapak Ibu yang telah memberikan bantuan, yang kita memberikan tadi. Ada yang bawa kue, ada yang bawa Air. apa tuh? Air. Air, ada apa yang lain lah. Alhamdulillah. Ada yang bawa? Gelang. Oh, ini ada yang bawa gelang segala macam. Ini mama Malu saya sebenarnya. Enggak tahu siapa ini. sehat ini kesehatan. Betul saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Bapak Dika. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang telah mengikhlaskan dirinya untuk membantu pondok, untuk membantu pimpinan, untuk membantu ustaz-ustazah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ini biasanya kalau saya apa tuh ngaji atau pengajian, sebelum apa dibaca dulu ini. Saya dulu pernah baca, baru sekarang saya lihat. Mungkin ini karya ustazah atau ustaz. Kata ustaz, dengan silaturahmi kita eratkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah menuju keluarga yang sejahtera. Jadi hari ini sebenarnya bukan wali santri ibu, wali santri bukan, tapi sudah saya tulis di sini adalah keluarga pondok pesantren. Jadi kita di sini adalah kumpulan hamba-hamba Allah yang konsen terhadap anak-anaknya, yang konsen terhadap anak kita, terhadap pondoknya. Maka pertemuan ini adalah keluarga besar pondok pesantren Surga Rasul. Jadi ini milik ibu-ibu, pesantren ini milik ibu, dan pesantren ini milik bapak-bapak, dan pesantren ini milik kita semuanya. Alhamdulillah. Itu. Jadi sekarang ini ibu-ibu, bapak-bapak sudah renggang antara santri dan wali santri, antara guru dan santri, wali santri. Kenapa? Karena itu tadi ada sekat-sekat. Oleh karena itu pengajian ini kita rubah menjadi pengajian yang menyatu, satu hati, satu ucapan, satu tujuan, arahnya ke depan. Sekarang ini banyak orang, ibu-ibu, arahnya sudah berbeda. Gitu, tidak ada yang namanya memeratkan ukhuwah, eratkan Islamiyah dan insaniyah, tidak ada. Nah, insya Allah kita mulai hari ini, mudah-mudahan semakin erat sifat kemanusiaan kita insaniyah, supaya sifat keislaman kita Islamiyah, dan wataniyah kebangsaan kita. Karena bagaimanapun kita hidup di Indonesia, yang tentunya kita semua ini bangsa ini yang sedang carut marut seperti ini, yang sedang dalam tidak baik-baik saja. Maka mari kita perbaiki dari keluarga kita, dari pondok kita, lantas kemudian masyarakat kita, sampai kepada bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon doa ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin 1 bulan yang lalu kita mungkin ini doa ibu-ibu, doa bapak-bapak, atau doa ustaz-ustazah barangkali, atau doa anak-anak ibu, bahwa tidak lama lagi insya Allah nanti di sini akan dibor air bersih. Yang sekarang ini kekurangan air bersih, pasti ibu-ibu bapak-bapak yang mengeluhnya itu air. Betul? Mungkin ada yang berdoa ketika datang ke sini, ya Allah, kok anak saya bagaimana mandinya? Mungkin itu yang didengar doa ibu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bapak-bapaknya juga gimana saya mau wudu ini gak ada air. Kenapa ingat?
Doa Bapak itulah didengar oleh Allah. Insya Allah minggu depan, bulan-bulan ini, insya Allah ada hamba Allah untuk membantu pengeboran air bersih. Amin ya Rabbal. Senang gak Bu? Betul? Sudah dihitung kemudian orang ITB yang datang ke sini, tim dari ITB. Kebetulan nggak tahu bagaimana, saya juga ngerti kok tiba-tiba ada datang teman dari ITB Teknologi Bandung datang ke sini 3 orang, 4 orang, bahwa di sini tidak ada air. Ya, minggu depannya datang lagi di sini bawa alat-alat mengukur kedalamannya berapa di sini. Air yang makmur, yang subur itu berapa kedalamannya, diukur oleh teknologi, oleh mesin, oleh apa itu. Pak, di sini harus di 150 dan 180 meter. Kalau sudah tembus sampai 180 meter, santri 2.000, 3.000, insya Allah tidak kekurangan air. Amin. Jadi ini doa ibu, doa bapak sebenarnya. Dan mereka siap untuk mengebor itu, insya Allah. Dihitung dananya dan sebagainya, nggak tahu berapa ratus, nggak ngerti saya. Urusan dana nggak bisa, sebab nggak, pondok nggak punya. Dan itu kita bertahan, pondok ini sudah 30 tahun. 30 tahun bari kekurangan air, tapi pondok jalan terus. Dan anak-anak bapak, anak-anak ibu bersabar, alhamdulillah. Sekarang baru ada orang yang datang ke sini, insya Allah Ustaz, dikumpulkan mereka, semuanya ada 15 orang datang ke sini, santri dikumpulkan. Apa santri? Nak siapa? Coba ngomong, apa yang dibutuhkan di pondok ini? Kebetulan ada santri, kemudian ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris, lantas dia ngomong. Kemudian orang-orang ITB itu geleng-geleng kepala. Loh kok bisa bahasa Inggris ya di sini? Bahasa Arab? Saya bilang iya. Luar biasa. Naik lagi keinginan dia. Mungkin suatu saat kita akan kerjasama. Kata orang ITB, kita akan kerjasama dalam dunia pendidikan. Mungkin lulusan di sini bisa di ITB fakultasnya nanti diatur mana yang diinginkan oleh santri. Saya bilang luar biasa. Jadi ITB berkeinginan untuk apa? Untuk bekerja sama dengan pondok pesantren dalam dunia pendidikan. Baik dia nanti di sini kuliah atau ngajar ke sini atau lulusan sini bisa masuk ITB nanti. Kata dia begitu. Oh siapa? Malah kepala jurusannya yang datang ke sini. Kepala jurusan itu orang kedua dari rektor ya. Rekannya. Siapa? Nanti pokoknya kita ke depan akan bekerja sama terus. Mudah-mudahan doakan anak bapak, anak ibu, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kekuatan, kemudian diberikan kekuatan di sini betah sampai lulus masuk ITB. Amin ya Rabbal. Ini luar biasa. Itu kira-kira begitu Pak Bu. Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Pertemuan ini sebenarnya ada di samping doa dan kami memberikan informasi kepada ibu karena saking bahagianya, senang. Sebab bulan ini atau tahun ini juga akan dipor dengan kita tidak tahu berapa. Pokoknya Pak Kiai mau ulah ngomong-ngomong duit, nu penting cai ngocor. Doakan baik siapa gitu. Itu yang kebahagiaan yang saya harus berikan kepada Bapak dan Ibu, dan ini adalah tentu saja adalah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tadi baca Fatihah buat di depan Bapak Ibu ini. Ini sebenarnya juga mungkin di samping doa ibu juga doa ustaz-ustazah yang sering di sini, yang sering yang sering merasakan ketidaknyamanan karena kurang air. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Ini Ustaz ini Masya Allah berjuang 24 jam di pondok ini. 24 jam ngurusin bapak, ngurusin anak bapak, ngurusin anak ibu. Ngurusin, dibangunin, disuruh bangun. Apa namanya itu, disuruh berdoa, udah berdoa, tidur sudah, tinggalkan lagi dia. Kemudian nanti menjelang subuh jam 4, saya suruh bangun ini. Saya suruh bangun jam 4, itu sudah saya SMS, bangunkan. Jam 4 sudah dibangunin. Dan dibangun satu-satu oleh ustaz-ustaznya. Ke kamar-kamar. Ayo dibangunin supaya berdiri. Sampai udah duduk langsung berdiri, bawa angkat ke masjid, bawa ke masjid sampai sholat di masjid itu. Itulah kerjanya anak-anak bapak ini, ustaz-ustaz saya, luar biasa. Jadi menggantikan tugas bapak dan tugas itu. Bayangkan, barijeng tadi honor, barijeng tadi gaji. Tahu barijeng, tahu nggak? Tidak pernah saya gaji, tidak saya kasih gaji ustaz ini. Iya, nggak saya kaji sekian nggak ada. Tapi alhamdulillah, lihat, oh ini gede betul nih. Udah gede, betul, montok. Barokah, Masya Allah, luar biasa. Suka kurus, cekik kita suka alhamdulillah dari ujung sampai ujung. Masya Allah, luar biasa. Saya bersyukur. Sekalipun tidak dihonor, kita makan seadanya. Kadang-kadang juga saya selipkan untuk beli odol, untuk beli sabun saja, supaya supaya bersih. Ulah Ustaz punya goreng, kemudian karena aya ngarep teh odol gugusi misalnya sampai kapone. Ya Allah, jangan menghinakan diri. Makanya saya tadi ngomong sama Bapak Ibu, ini kok Masya Allah, jangan terlalu menghinakan diri. Setelah ini make model kia pada hulu aja. Lamun lalaki mah ya salaki huluna protes urang. Iya mantul, tapi terprotes kan. Ulah merendahkan diri, kata sejauh begitu. Ini rumah saya, Masya Allah. Ada yang sudah umroh, ada yang sudah punya mobil, punya motor, ada sekarang lagi buat rumah. Insya Allah ini ada Ustaz yang besok rumahnya kita perbaiki. Misalnya doakan ku bapak luar biasa supaya rada pantas baik ulah. Saya metes baik. Bari jeung sakamar lagi, ya Allah malongo panto aja. Saya bilang udah antum pindah besok lusa udah punya anak 2 lagi. Allah kasihan. Udah di situ ya. Nah, insya Allah doakan besok nanti mengisi rumah baru. Amin ya rabbal alamin. Ini anaknya luar biasa. Ya itu Pak. Makanya pertemuan ini saya sengaja curhat sama bapak sebenarnya. Ini anak bapak ini ya Allah yang ngurus anak bapak, Masya Allah. Kalau saya lihat sendiri, kalau ngurus anak bapak itu suruh dibayar, waduh, kudu bayar sabar aja itu. Kudu bayar sabar aja bapak, Masya Allah. Kayak tak ustad itu, nggak kebayar saya, nggak bisa. Tapi alhamdulillah mereka ikhlas, mereka senang, tenang, siang dan malam ngurusin anak-anak. Masya Allah luar biasa. Mandi lu sehat, numuriang, kenapa ini? Sakit Ustaz. Ya. Terus mau dibawa puskesmas, punya uangnya? Oh enggak, baik nanti. Cari rumah. Jadi mah baru kasih bawa ke puskes, sekarang dibawa ke dokter, dan dibawa ke mantri. Di sini mantrinya sama dokter. Dokter itu kalau di Rangas itu 30.000, 60.000. Di sini sudah 50-60.000 itu mantri aja itu. Luar biasa. Tapi biarin, dibonceng sama dia. Tuh, sampai lu idaman, balik lagi sini. Udah balik? Udah cepat Ustaz. Iya.
udah ini segala Ustaz, alhamdulillah. Kok ini udah mulai sehat kelihatannya? Iya alhamdulillah, saya kasih bubur tadi. Hah? Udah dikasih apa namanya itu? Dikasih obat, kasih bubur lagi sama Ustaz. Masya Allah, itu anak bapak-bapak itu yang saking tanggung jawabnya luar biasa terhadap anak bapak dan anak ibu. Masya Allah, luar biasa. Bu, bersyukur gak sama Ustaz? Bapak bersyukur gak sama Ustaz? Ya Allah, manfaat silaturahim ini ada salah satunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut langsung mendoakan seperti tadi saya bilang. Langsung mendoakan nih. Jadi jangan datang ke dia, ibu-ibu datangkan, udah tidak ketemu saya, tidak ketemu ibunya. Kemudian anaknya sudah ketemu, sudah enggak ngomong apa-apa. Nah udah ya, ibu mau pulang lagi nih, buru-buru nih, mau kerja ini besok ini. Itu Bapak, ini timbalnya ini silakan makan aja. Iya, dia balik lagi sendiri, enak aja. Padahalnya kan duduk dulu, makan dulu bareng-bareng. Ayo nak, bismillah, doa. Biar anak-anak ya, anak bapak tuh coba suruh dites sambil tes, suruh ngedoa, bisa nggak doa sambil makan, suruh ngedoa. Itu bagus itu, mendidik ibu, mendidik anak-anak ibu. Oh belum bisa karena masih kelas 1 belum bisa doa saya, misalkan gitu. Nanti belajar ya nak, ya nanti bulan depan dites lagi sama, sudah hafal belum doanya? Karena kelas 1 sudah, alhamdulillah. Allah. Itu bahagia luar biasa. Pasti Bapak mengeluarkan air mata yang sangat luar biasa. Dan itu bukan ini, maka keluar air mata malah malah anaknya ceri atau siun di situ betah bisa balik ceri. Lain keluar air mata karena anak kita bisa berdoa. Mestinya begitu, dan itu dibiasakan oleh ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, insyaallah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini punya Al-Qur'an yang yang sudah tidak aneh lagi. Ayatnya bahwa ada 2 orang yang dipintarkan oleh Allah. Ada 2 orang tipe manusia yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Tidak ada yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma. Hanya ada 2 orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama aman. Pertama yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu berdoa kepada Allah dalam hidupnya agar anak-anaknya cerdas dan pintar, diberangkatkan dan disimpan di pondok pesantren. Ini adalah cirinya orang yang beriman, aman. Hanya ada 2, tidak ada yang lain. Ada 2 manusia di muka bumi ini yang dimuliakan oleh Allah, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah aman. Ibu percaya, bapak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sedang lagi mencetak anak saya menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya datang ke sini. Saya doakan anak saya, yakin bahwa anak bapak dan ibu pasti sukses. Keyakinan itu bagian daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat oleh Allah, yaitu orang yang beriman. Dunia diangkat hidupnya oleh Allah, derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akhiratnya insyaallah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena anak-anak kita. Karena anak-anak kita insyaallah hanya Bapak lah orang-orangnya. Karena itu Bapak Ibu yakini terus, jaga terus anak kita agar terjaga dari keimanan. Sebab sekarang Ibu banyak
situasi, keadaan republik ini, keadaan kita ini, Masya Allah. Anak-anak kita sudah diajari dengan HP, diajar dengan internet, diajari dengan TV, diajari game-game segala macam itu, dan itu akan mengganggu anak-anak itu. Tidak mungkin kalau orang tuanya tidak diberikan oleh Allah hidayah, tidak mungkin. Tidak mungkin akan menyelamatkan anaknya, tidak mungkin. Tidak mungkin menjadikan anaknya menjadi orang yang beriman, tidak mungkin. Bukan hanya bapak yang beriman kepada Allah, orang tua, anak-anaknya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat. Yang kedua adalah yang diangkat derajatnya oleh Allah, yaitu orang yang memiliki ilmu. Siapa itu? Anak-anak kita. Jadi anak-anak kita yakini bahwa inilah orang yang diangkat derajatnya ke depan. Akan dirubah. Kalau bapak sekarang begitu, tukang ini, ke depan anak kita harus menjadi ini, harus begini, harus begini, harus begini. Itu dalam keyakinan ibu dan anak-anak bapak-bapak. Insya Allah jadi. Kalau tidak, seperti tadi, setengah-setengah, ini maaf saja. Imam Al-Ghazali mengatakan kepada kita semuanya, karena Imam Ghazali juga pendidik, kemudian dia ulama besar, dia punya pesantren. Suatu saat Imam Ghazali kedatangan wali santri. Wali santrinya ini kebetulan ada sengaja tidak senang kepada pesantren. Ada orang yang tidak senang kepada pesantren, kepada ma'had, lantas kemudian ngomong sama wali santrinya, kira-kira dia zaman sekarang masa anak saya di pesantren nyokumuhnya jauh ini, berat kebenaran begitu. Ada orang yang begitu. Wali santri itu disampaikan oleh yang lain bahwa yang tidak senang tadi, bahwa dia ngintip di pondok, ketahuan di pondok lagi lagi makan bersama Imam Ghazali sama kiai ini, makan bareng. Lantas Imam Ghazali mengatakan, nah ini ada sisa, nanti sisanya ini, ikan ini ada sisa, nasi ini ada sisa, nanti kasihkan sama yang lain ya, kata dia gitu. Kasihkan sama yang lain karena nggak habis sama kita ini. Kata kiainya, oh iya kiai, iya mbah. Ya udah. Ternyata ketika ngomong begitu ada yang ngintip. Kemudian difoto, kalau sekarang difoto truk aja gitu. Ini bawa. Ini dagingnya, ini nasinya bawa sana. Ada yang motor ceret. Apa yang terjadi? Orang tersebut sampaikan kepada anak. Disampaikan kepada bapaknya. Pak tuh, anak bapak di pesantren dikasih apa? Kasih runtah, dikasih bekas, dikasih rote. Apa rote itu? Iya bekas. Iya bekas. Iya, bayangkan. Bagaimana mungkin anak-anak kita mau sehat, anak mungkin gini. Udah, lebih baik tarik saja. Kata orang tua yang benar. Iya ini. Enggak, ini kurang ini, kurang itu, kurang segala macam itu. Anak bapak itu. Ya sudah, datanglah itu orang tuanya ke kiainya, Pak Kiai. Saya datang akan mengambil anak saya. Anak saya mau panggil aja lah, mau dijemput aja lah, nggak jadi di pondok lagi. Kenapa? Pokoknya sudah gitu aja. Taunya ada yang mototan, ada yang ngadu macam-macam itu, ada yang informasi yang tidak nyaman buat orang tuanya. Ya sudah. Begitu diajak mau pulang dari rumahnya, tapi dia sempat penasaran, dites dulu. Anak ini dites dulu sama bapaknya. Nah, kamu di sini belajar benar? Benar.
Terus bisa kamu, bisa dites tauhid, dites tafsir, dites bahasa, dites segala macam dites. Ini anak saya ini pintar. Kenapa ada keluhan begini nih? Kenapa ada informasi begini? Wah, jangan-jangan ini kurang ajar, jangan-jangan kurang ajar ya. Lantas karena dia yakin bahwa dia ada perubahan bagus, lantas dia enak, pinter, kemudian balik lagi ke rumahnya, ke pintunya belum keluar pondok, masih di bawah gitu. Naik lagi ke rumah Kiai, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Yai, mohon maaf, saya tidak jadi bawa anak saya. Loh, kenapa? Ternyata anak saya pintar, katanya belajarnya ini begini. Kata Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, sudah, anakmu bawa saja. Enggak jadi saya begini, kata wali santri dia tadi. Sudah, bawa pulang, jangan di sini lagi. Kenapa? Hidayah Allah sudah diputus. Allah sudah memutus hidayah ilmu buat anak bapak. Bawa saja. Percuma anak bapak di sini kalau bapak tidak percaya sama pimpinan, sama kiai, bawa saja pun. Artinya dia menangis dan sebagainya, bawa pun. Artinya hidayah ilmu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia setengah-setengah di pondoknya. Karena apa? Karena dia tidak percaya sama kiainya. Tidak percaya utuh sama kiai. Makanya suruh pulang lagi. Ini Imam Ghazali. Oleh karena itu Pak, tadi apa yang disampaikan Ibu Mamai, percayakan anak bapak dan ibu kepada ustaz dan ustazah, kepada santri, kepada wali santri, kepada kita semuanya, kiainya, ibunya ini. Insya Allah kurang sedikit, kurang apa segala macam, serahkan sama Allah. Itulah nilai-nilai perjuangan, itulah nilai-nilai pengorbanan, itulah sentuhan-sentuhan pengorbanan dalam hidup. Kalau kita ini tidak bisa memberikan pelajaran kepada anak, tidak memberikan sentuhan-sentuhan pelajaran sama anak, kapan? Mau dijadikan apa anak-anak kita? Itu yang penting buat kita. Makanya Bapak Ibu, tadi kata Allah hanya ada dua yang diangkat oleh Allah derajatnya dunia dan akhirat. Dia tanya orang yang beriman dan berilmu. Sudah serahkan sama kiai, percayakan 10%. Sambil Bapak Ibu berdoa, nasihati anak. Nah, biasanya kalau kurang betah di pondok, biasanya harus siap. Nggak tahu, besok lusa mungkin Bapak nggak ada. Besok lusa ibu kamu mati bisa jadi. Nanti dengan siapa kamu? Serahkan semua sama Allah. Nah, itu bahasa begitu tidak diajarkan oleh kita kepada anak-anak. Insya Allah kalau ini disampaikan sama anak-anak kita, insya Allah anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita semuanya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman yasahhalallahu thariqan ila jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh, yang berjalan dari rumahnya ke pondok semata-mata mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, sahhalahullah, Allah bakal memudahkan anak-anak kita, bakal memudahkan bapak-bapak dan ibu-ibu ila thariqal jannah, kepada jalan surga yang lurus. Jadi Ibu, ini investasi disebutkan tadi, ini dalilnya thariqan ilal jannah. Jadi sebenarnya adalah bahwa anak kita di pondok ini menuntun anak kita, mengajari anak kita di pondok ini supaya dia masuk surga. Bukan hanya kebahagiaan dunia saja, tapi kebahagiaan akhirat. Kalau anak ibu bapak sudah menjadi penghuni surga,
maka siapa lagi yang tidak bahagia? Ya tuh, bahagia enggak? Anak kita surga. Coba kalau anak kita masuk neraka. Astagfirullah. Apalagi kalau bapaknya masuk neraka, ibunya masuk neraka. Nauzubillah minasyaitan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencari ilmu Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian dia betul-betul mencari karena Allah, karena ridha Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan oleh Allah. Sahalahullahu tariqan ila jannah. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih, bukan main-main. Jadi masya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak ini saya bisa membayangkan bagaimana pengorbanan ibu, bagaimana pengorbanan bapak-bapak terhadap anak-anak bapak dan ibu. Masya Allah, nilainya oleh Allah surga luar biasa, bukan main-main. Jadi kita dalam rangka hari ini sedang dalam transaksi anak-anak kita menjadi transaksi surga, sedang jual beli surga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sering-seringlah kita bertatap muka, sering-seringlah kita bertemu anak kita dan kita semua bersilaturahmi. Insya Allah ada berkahnya buat kita semua. Alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah ada di antara kalian supaya kalian berduduk-duduk dengan ulama, duduk-duduk dengan wali santri, berduduk-duduk dengan kiai, wastima'u hukam, dan dengarkanlah, mintalah saran kepada para hukam, orang-orang pintar. Ya, fa innallaha yuhyil qulba al-mayyitata, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bakal menjadikan hati, menghidupkan hati kita, menghidupkan hati kita, yaitu yang tadinya keras menjadi lembut. Ya, kemudian apa? Kemudian binurul hikmah kama yuhyil arda al-maidata bima'il matar. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyinari, menghidupkan kepada pohon-pohon dan tanaman-tanaman dengan hujannya, dengan matar, dengan hujan. Jadi ibarat ibu-ibu kita bertemu begini, bapak-bapak kita bertemu begini, ini adalah sebenarnya akan menghidupkan hati kita. Hati yang tadinya kasar, hati yang tadinya tidak nyaman kepada anak, hati yang tadinya kurang baik, sekarang yakin. Kemudian apa? Yang tadinya kita sudah mulai usahanya agak mepet-mepet, insya Allah Allah akan berikan itu seperti halnya, akan berikan rahmat oleh Allah, akan diberikan kelebihan oleh Subhanahu wa taala, karena bapak ibu-ibu diberikan oleh Allah nur cahaya. Seperti apa? Cahayanya adalah cahaya dalam hati yang tadinya kering menjadi subur, ibarat tanaman musim panas kering, begitu hujan masya Allah nyebrung, hidup luar biasa. Inilah manfaat kita bersama, duduk bersama-sama di tempat ini. Lebih-lebih lagi ini adalah tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya ketika anak-anak kita di sini menangis, ketika anak-anak kita memohon kepada Allah, ketika sholat dan berdoa, inilah tempat anak-anak kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sama-sama ketika memohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak Ibu dan anak-anak Bapak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Saya ini agak kurang karena kecapean di Tangerang Selatan 2 hari. Semalam datang dari kegiatan jam 1 malam, Jumat 1 sampai jam 1 malam tadi malam. Baru tidur saya jam setengah 2, jam 2.
Karena ada kegiatan. Apa itu? Kegiatan para ulama. Ulama itu seperti payung besar, tenda besar. Kenapa kita ini berfungsi sebagai himayatul ummah, penjaga umat. Kalau bumi ini tidak ada yang menjaga, apa yang terjadi? Kalau anak-anak kita yang tidak dijaga oleh kita, bagaimana yang terjadi? Kemudian negeri ini kalau tidak dijaga oleh ulama, apa yang terjadi? Maka fungsinya ulama adalah himayatul umat wa himayatul daulah, menjaga umat dari ada stagnasi, dari kemerosotan moral, dari kebodohan dan lain-lain. Dan ulama adalah penjaga daulah, penjaga negeri ini. Karena itu kalau negara ini sedang begini-begini, Bapak tahu sendiri bagaimana situasi negara sekarang. Ulama di depan untuk menjaga negeri ini. Mudah-mudahan upaya kita di Banten terutama, kebetulan saya aktif di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Semalam alhamdulillah penggantian pengurus. Dari kemarin sudah 10 tahun, sekarang diganti dengan orang yang baru. Mudah-mudahan semangatnya baru, kemudian mudah-mudahan tambah kemajuannya luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf kalau tadi kelihatan letih, saya mohon maaf. Tapi insya Allah semangat saya luar biasa. Kalau ngantuk semangat karena lihat Bapak dan lihat wajah Ibu. Kenapa? Wajah cerah yang luar biasa. Yang dilihat adalah anak-anaknya. Saya iri kepada Bapak dan Ibu. Saya harus semangat dengan kondisi apa. Insya Allah kami semua dalam kondisi Bapak siap melaksanakan amanah Ibu semua, Bapak semuanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.